ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Hai guys, semangat pagi. Kali ini aku bakal bahas tentang Incoterms 2010 khusus untuk grup E dan grup F. Presentasi ini adalah bagian dari International Trade Part 3. Langsung aja ya, kita bahas slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya Incoterms itu tuh apa sih? Nah, kalau kepanjangannya sendiri, Incoterms adalah International Commercial Terms. Jadi, istilah perdagangan internasional. Incoterms ini biasanya digunakan dalam kontrak penjualan barang. Incoterms ini juga sebagai standar global yang bisa menginterpretasikan istilah-istilah yang paling sering digunakan dalam perdagangan internasional. Nah, Incoterms ini tuh banyak banget macamnya, tapi dari semua banyak macamnya itu, semua Incoterms itu mengklasifikasikan tanggung jawab, mengklasifikasikan biaya dan resiko yang ada saat pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Nah, tapi Incoterms itu bukan hukum. Jadi Incoterms ini tidak diciptakan oleh pemerintah. Tapi Incoterms ini lebih ke peraturan yang disetujui kedua belah pihak antara si penjual dan si pembeli. Jadi di sini kita bakalan sering pakai istilah eksporter, penjual, dan importer si pembeli. Incoterms sendiri itu dikembangkan oleh ICC, International Chamber of Commerce. Di situ tuh isinya itu tuh para ahli dan praktisi ekonomis gitulah yang bermaksud untuk membuat suatu set peraturan untuk menghindari misunderstanding atau miscommunication gitu. Dan sebenarnya Incoterms itu, buat yang nggak tahu, Incoterms itu di tahun ada dua versi, yaitu 2000 sama 2010. Kalau yang Incoterms 2000 itu tuh ada 13 peraturan, dan di 2010 itu ada 11 peraturan. Nah, banyak banget kan, tapi I will make it simple for you. Aku bakal buat ini menjadi lebih sederhana dengan tabel berikut, dan aku bagi menjadi beberapa bagian. Jadi aku hari ini cuman bakal bahas tentang grup E dan grup F. Oke, jadi grup E itu cuman 1 dan grup F itu ada 3. Jadi grup E itu EXW atau X-Works, dan FAS, Free Alongside a Ship, and then FOB, Free on Board, terus yang terakhir FCA, Free Carrier. Nah, itu grup E dan grup F. Nah, kita di sini udah ada tabel yang bakal membantu teman-teman untuk memahami. Jadi, yang pertama, baris yang pertama itu adalah mode of transport. Jadi, istilah-istilah ini digunakan untuk transportasi tertentu, gitu loh. Jadi kalau X-Works itu multimode, jadi dia bisa pakai apa aja, mau pakai truk, mau pakai kapal, mau pakai kereta, itu boleh. Kemudian untuk transfer of risk ya, X-Works itu saat si penjual itu sudah selesai memproduksi barangnya. Jadi, resiko dari eksporter, si penjual itu akan berpindah ke importer atau si pembeli. Jadi, resikonya itu berpindah ketika barang itu sudah diproduksi di pabrik dan udah jadi, gitu loh. Nah, shipment-nya atau freight, istilahnya kayak ongkos kirimnya gitu, itu ditanggung oleh importer. Di sini yang hurufnya kayak garis itu I ya, I besar, I capital. Importer di sini berarti kan pembeli. Jadi yang nanggung bukan penjual lagi. Nah, terus kemudian ada insurance, asuransi. Asuransi yang nanggung juga importer atau yang negara yang membeli barang tersebut. Nah, untuk custom clearance itu ada dua bagian. Ada dari pihaknya eksporter dan ada dari pihaknya importer. Kan ketika barang keluar dari, misalnya dia pakai kapal nih, dia
ngirim barang ke pelabuhan kan, si penjualnya. Nah, itu kan ada bea cukai juga. Nah, itu yang ngurusin, yang nanggung biayanya, ngurusin dokumennya itu tuh importer. Sedangkan di negara si importer sendiri, ya yang ngurusin ya importer sendiri, si pembelinya itu tadi. Oke, lanjut ke FAS, Free Alongside the Ship. Jadi, FAS ini khusus mode transportasinya itu khusus via air aja, via laut. Dan transfer of risk-nya itu terjadi ketika barang udah sampai di istilahnya alongside the ship itu kayak di pinggiran kapalnya gitu loh. Di istilahnya kayak udah sampai di pelabuhannya gitu. Nah, kemudian shipment atau freight-nya yang nanggung itu importer, si pembelinya. Insurance juga importer. Nah, custom clearance yang nanggung eksporter karena masih di negara si eksporter, si penjualnya. Jadi yang nanggung bea cukai, yang nanggung biaya ini itu untuk custom clearance itu si eksporter. Nah, ketika barang itu sampai di negara pembelinya, di negaranya si importer, berarti yang nanggung custom clearance-nya itu ya importernya. Nah, lanjut ke yang ketiga, FOB, Free on Board. Jadi, mode of transportnya sea mode ya, jadi via laut. Nah, transfer of risk-nya, kalau tadi FAS itu alongside the ship. Kalau FOB ketika on board of the ship. Jadi ketika barang itu udah sampai di kapalnya gitu loh. Nah, shipment-nya itu yang shipment and insurance yang nanggung masih importer. Jadi yang beli yang nanggung ongkos kirimnya, pengiriman barangnya, dan asuransi. Untuk custom clearance juga masih sama kayak FAS, kayak free alongside the ship. Yang diekspor itu ditanggung oleh si eksporter, si penjualnya, dan ketika sampai di negara si pembelinya ditanggung oleh importer. Lanjut ke FCA. Nah, FCA ini free carrier, free carrier aja singkatannya. Nah, ini mode of transportnya itu multi-mode, jadi sama kayak ex-work. Nah, transfer of risk-nya itu ketika barang dikirim ke perusahaan pengiriman barang, to carrier. Carrier itu perusahaan, kita anggap aja perusahaan pengiriman barang. Nah, shipment dan insurance-nya, asuransi dari pengiriman barang itu, shipment-nya untuk ongkos kirimnya dan asuransinya itu yang nanggung si importer, si pembelinya. Nah, untuk custom clearance-nya juga masih sama. Jadi grup F ini sama semua untuk penanggungan resiko, penanggungan bebannya. Jadi untuk custom clearance yang di negara eksporter ya masih si eksporter yang nanggung, yang import custom clearance di negara si importir ya si importer yang nanggung gitu. Nah, sebenarnya kita harus, karena ini tuh ada 11 peraturan, jadi kalau misalnya mau nginget-nginget itu tuh harus ada kata kuncinya kan. Jadi kayak kita harus nemu kata kunci itu sendiri. Nah, kalau misalnya biasanya aku lihat dari kayak nih, kita ambil contoh Xworks. Xworks itu tuh dia paling beda. Kenapa? Karena lihat deh, semuanya tuh I, nggak ada E. I importer semua yang nanggung. Jadi beban yang paling besar itu, resiko yang paling besar itu ada di importer, ada di si pembeli, bukan di penjualnya. Biasanya Xworks ini kalau kalian tahu di Indonesia itu ada importir.com. Itu kita searching barang di Alibaba misalnya atau di online platform lainnya untuk kayak beli barang. Misalnya kamu mau beli barang dari Cina nih, 100 pieces anting-anting misalnya, atau 100 pieces botol minuman misalnya. Dan kamu ngubungin importir.com untuk
pengirimannya, untuk ngurusin bea cukainya dan sebagainya. Nah, walaupun importir.com ini kesannya kayak forwarder aja dan dia istilahnya cuma membantu kamu untuk mengirimkan barang dari Cina ke Indonesia, tapi sebenarnya beban paling besarnya kan di kamu, si orang yang beli barang itu gitu loh. Karena yang bayar shipment-nya, yang bayar insurance-nya itu kamu semua, dan bea cukai di negara Cina juga kamu yang bayar, bea cukai di Indonesia juga kamu yang bayar gitu. Nah, terus untuk FAS, FOB, FCA itu aku bedain dari kepanjangannya. Kalau misalnya FAS, Free Alongside Ship, jadi transfer of risk-nya, resikonya itu berpindah dari penjual ke pembeli itu ketika barang sampai di tepi kapal. Gitu loh, kan alongside ship, kayak gitu. Dan untuk FOB itu free on board, berarti bebas ketika di kapal gitu loh, free on board gitu. Jadi resikonya itu berpindah dari si pembeli ke penjual ketika pembeli sudah mengantarkan barang di kapal itu. Sedangkan untuk FCA, free carrier, itu dia berbeda hanya di multi-mode sama transfer of risk-nya. FCA karena free carrier, jadi bebas ketika barang udah dikirim ke perusahaan pengiriman barang gitu. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.